Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan teman-teman dengan temanya jangan sedih dan bimbang jika hidup terpisah dari kehidupan dunia yang wajar. Karena ini cara tingkatkan iman kita. Dari landasan kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 10 dan kitab Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai 23. Ini teman-teman maksudnya teman-teman. Jadi kalau kita bicara dari sisi rohani, pertumbuhan iman itu memang bertahap, teman. Jadi tidak bisa sekaligus iman kita. Misalnya kalau tingkatan imam, cerita iman gitu, saya anggap 100 anak tangga. Kita nggak bisa, teman, dari tangga 1 sampai 100 itu serentak, tidak bisa gitu. Jadi kita bisa naikkan level iman kita di tangga-tangga itu ya dengan menghadapi permasalahan-permasalahan itu, teman. Permasalahan itu yang membuat karakter kita itu berubah gitu. Nah, step by step, langkah demi langkah gitu. Ya akhirnya nanti iman kita makin naik ke atas, teman-teman. Nah, ini karena firman-Nya di kitab Kejadian ayat 39 di pasal 39 ayat 1 sampai 23 tidak panjang, teman-teman. Saya pikir saya bacakan firman-Nya aja dulu. Nanti setelah firman-Nya selesai, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen gitu. Nah, setelah itu saya masuk ke draft, saya satu persatu saya jelaskan gitu. Judulnya, teman-teman, di kitab Kejadian pasal 39 di ayat 1 itu judulnya itu Yusuf di rumah Potifar. Judulnya itu, teman, Yusuf di rumah Potifar. Ayat satunya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini, teman-teman, ceritanya Yusuf itu setelah dibuang ya oleh saudara-saudaranya itu, dibuang ke dalam sumur, tapi ada satu saudara yang usul jangan dibuang takutnya nanti mati gitu. Jadi akhirnya dijual, teman-teman. Dijual, waktu itu kan zaman perbudakan. Jadi dijual. Tapi waktu Yusuf itu dijual, saudara-saudaranya itu mengaku kepada orang tuanya, kepada ayahnya gitu, bahwa Yusuf itu meninggal diterkam harimau gitu, dimakan harimau gitu. Nah, dengan cara dikamuflase bajunya Yusuf itu dimasukin ke darahnya domba gitu, dibalikin ke ayahnya bahwa Yusuf itu udah meninggal. Intinya begitu, teman-teman. Nah, waktu Yusuf itu sudah dijual menjadi budak, ini ceritanya dibeli oleh seorang bapak namanya Potifar. Nah, Potifar itu adalah pegawai istana Firaun, ya, kepala pengawal raja. Jadi mungkin pangkatnya tidak rendah, teman-teman. Ini cukup tinggi si Potifar ini gitu. Nah, membeli dia dari tangan orang Ismail yang menjual budak itu, yang dari saudaranya jual Yusuf itu ke orang Ismail, ya udah dijadikan budak. Jadi Yusufnya akhirnya dijual, teman-teman, dibeli sama Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, ini kalau kita menyimak ayat 2, teman-teman. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, ini nanti saya coba ceritakan dalam draft gitu. Yang namanya Tuhan menyertai Yusuf itu bukan berarti jadi semua perjalanan Yusuf itu berhasil dengan tanpa ada halangan, teman-teman. Justru kalau sampai kita disertai oleh Tuhan, ya jaminan Tuhan, jalannya Tuhan di firman Tuhan dan roh Tuhan, ya bagaimana menuntun kita dari masalah ke masalah, teman-teman. Jadi ada penyertaan Tuhan itu maksudnya gitu. Bukan berarti kalau disertai Tuhan jadi tidak ada masalah. Itu salah, teman-teman. Justru yang paling penting itu bagaimana dalam masalah ke masalah harus ada Tuhan. Harus ada Tuhan yang menyertai. Nah, itu baru disebutnya penyertaan Tuhan nyata. Kenapa? Kalau tidak ada masalah, kita nggak bisa naik level iman, teman. Nah, ini butuh apa ya? Butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan, butuh kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dan memang butuh ya keberanian untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini butuh proses, teman-teman. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Jadi karena Yusufnya memang jadi baik ya, benar ya, pintar gitu. Jadi akhirnya kepake sama si Potifar gitu. Yusuf akhirnya disuruh ngelola semua aktiviti rumah tangganya gitu. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya,
dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi waktu Yusuf bantuin Potifar ini, ternyata ya rumahnya jadi bagus, dan juga jadi usahanya juga lancar, teman-teman. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuatan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi karena Yusuf ini hebat sekali mengatur rumah dan juga usahanya, ya Potifar itu seolah-olah terkesan tidak usah ngapa-ngapain, semua juga diwakilin oleh Yusuf jalan dengan baik gitu. Segala miliknya diserahkannya itu. Nah, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, ini mulai godaannya Yusuf datang nih, teman-teman. Disayang banget sama Potifar, ternyata istrinya juga naksir si Yusuf gitu. Karena Yusuf itu ya di sini dikatakan manis sikapnya dan elok parasnya gitu. Jadi akhirnya si nyonya Potifar ini mungkin jatuh hati gitu. Ya ini si Yusuf mulai nih digoda gitu. Jadi selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar itu memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Yusuf bilang seperti itu gitu. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak dapat diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Maksudnya istrinya si Potifar ini gitu. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan Allah gitu. Ya kalau seandainya Yusuf mau melayani istrinya Potifar, mungkin juga tidak ada orang yang tahu selain Tuhan Allahnya sendiri. Tapi Yusuf itu kan ada aturan batas-batas yang memang Yusuf anggap benar atau tidak benar gitu. Nah waktu sampai Yusuf diajak selingkuh dengan istrinya Potifar, Yusuf menolak itu, teman-teman. Meskipun tahu konsekuensi penolakan itu ada akibatnya gitu. Nah walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi benar-benar waktu Yusuf masuk ke dalam rumah, ya cuma berdua saja, Yusuf dan si istrinya Potifar tersebut gitu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar gitu. Ketika dia perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani. Yusuf kan orang Ibrani gitu. Jadi supaya orang ini dapat mempermalukan kita, orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Jadi si istrinya Potifar saking Yusufnya nggak mau, jadi akhirnya kesel gitu. Akhirnya malah memfitnah, seolah-olah Yusuf yang perkosa dia gitu. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar gitu. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarnya si Potifar tersebut gitu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, oleh Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan
dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, kalau kita menyimak ini teman-teman, jadi dari cerita awal Yusuf itu menjadi budak, diambil Potifar, akhirnya sukses teman-teman. Ya, Yusuf ini sukses itu, sampai dipakai menjadi orang nomor 2-nya setelah Potifar di rumah itu maupun usahanya gitu. Berarti kan sukses. Tapi tetap aja yang namanya penyertaan Tuhan itu bukan tidak ada tidak menghadapi permasalahan, pasti ada permasalahan. Kenapa? Karena Tuhan pengen iman Yusuf berkembang lagi. Nah, akhirnya waktu mulus-mulusnya jalan itu timbul perkara difitnah oleh istri Potifar. Jadi akhirnya dibuang masuk penjara. Di penjara Yusuf mulai lagi kan. Tahu-tahu disayang sama si kepala penjaranya. Sampai menjadi wakilnya kepala penjara juga gitu. Yang sampai kepala penjara keenakan, semua diatur oleh Yusuf. Nah, kalau ceritanya lebih lanjut teman-teman, gara-gara Yusuf di penjara ini gitu, Tuhan punya maksud. Ya bagaimana waktu di penjara itu akhirnya Yusuf bisa ketemu rajanya gitu, seorang Firaun itu gitu. Ceritanya nanti mungkin ada di pasal lain, tapi saya pagi ini mau lebih ngupas bagaimana perjalanan Yusuf gitu. Jadi bagaimana perjalanan yang dialami Yusuf, ya itu juga sama dengan perjalanan yang kita alami gitu. Nah, ini dalam hal khususnya bertumbuh soal iman teman-teman. Ini saya udah bacakan di kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, nggak panjang. Nah, saya langsung masuk ke draft aja teman-teman. Nah, draftnya nanti saya coba jelasin satu persatu aja sampai selesai di ayat 23 teman-teman. Kembali lagi, judulnya itu teman-teman yang saya tangkap dari kejadiannya Yusuf ini gitu. Ya, mestinya kalau kita tidak seperti Yusuf, jangan-jangan kita ini merasa sedih loh teman. Sedih dan bimbang jika hidup terpisah dari kehidupan dunia yang wajar. Kenapa? Karena kita mesti seperti Yusuf kan seorang dipisahkan dari kehidupan saudara-saudaranya gitu. Jadi terpisah sendiri, ya terpisah dari ayahnya, dari orang tuanya gitu. Ya terpisah juga dari keluarganya semua. Karena apa? Karena dijadikan budak. Nah, itu setat teman-teman. Setat Yusuf itu oleh Tuhan diizinkan gitu, atau mungkin sengaja Tuhan atur dipisahkan gitu dari ya kakak adiknya itu gitu, dari keluarganya itu, sehingga memang lepas dari dunia yang wajar gitu. Ya Yusuf alamin ini teman. Nah, tapi dengan cara Yusuf alamin ini justru peluang untuk Tuhan mendidik, membina, mengajari Yusuf untuk bagaimana meningkatkan level iman itu. Nah, kita sama teman. Harusnya apa yang terjadi di firman itu seharusnya juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua firman yang ada di kitab suci itulah ya gambaran kita teman-teman. Makanya saya sering katakan, kalau kita benar-benar totally hidup memang udah berani untuk Tuhan, ya kita tidak perlu menolak apa yang terjadi tokoh-tokoh di kitab suci itu. Ya kita akan alami meskipun dalam bentuk yang konversi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi semakin banyak kita mengalami yang dialami oleh tokoh-tokoh di kitab suci, harusnya iman kita makin tinggi selama kita kuat teman-teman. Seperti halnya Yusuf ini, seperti halnya Nabi Ayub, seperti halnya Nabi Abraham. Semua itu kan ujungnya dengan iman. Bagaimana iman? Kenapa? Karena iman itu dibutuhkan oleh Tuhan supaya kita waktu beriman di level yang tinggi, Tuhan bisa bisa jadikan kita nanti di akhir dalam surga itu sebagai keluarganya Tuhan, sebagai tim pemerintahannya Tuhan di dalam kerajaan surga. Tidak cuma sekedar masuk ke dalam surga menjadi warga surga biasa aja atau jadi rakyat jelata di dalam surga. Tuhan pilih kita, Tuhan undang kita untuk posisi itu teman-teman. Makanya jadi kita tidak boleh cuman berjuang hidup di dunia ini cuman rata-rata teman, halnya menjadi orang rata-rata gitu. Karena meskipun kita tahu waktu kita berjuang untuk lebih di atas rata-rata itu konsekuensinya ya kita akan menghadapi ya itu penindasan dunia gitu. Ya mungkin jadi dicemooh dunia, mungkin dikucilkan dunia. Ya itu kita akan mengalami seperti itu teman. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, isi firman Tuhan itu dianggap adalah ketidakwajaran bagi orang dunia, bahkan dianggap kebodohan bagi orang dunia. Jadi kalau orang yang tidak lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, ya baik itu pasangan kita, saya misalnya istri saya, atau mungkin istri suaminya juga, anak-anak kita, mantu kita, orang tua kita, mertua kita, kadang-kadang tidak merespon sama dengan kita teman-teman. Dianggapnya apa yang kita
kenali, kita mengerti dan lakukan akan firman Tuhan, itu malah yang dianggap oleh keluarga kita ini jadi bodoh banget sih gitu. Ya saya kok lebih seneng suami model yang seperti itu yang dulu gitu. Mungkin si suami juga sama, bisa anggap bahwa saya kok lebih seneng istri yang model sebelum berubah loh ikut Tuhan. Bisa begitu teman-teman. Nah ini Tuhan biarkan terjadi untuk bisa si suami yang sudah lebih terundang, lebih terpilih, lebih mau merespon gitu kepada Tuhan ini, ya jadikan istrinya itu sebagai apa? Anak tangga untuk bisa naik sampai ke level iman yang lebih. Begitupun istrinya teman, apabila istrinya sudah terundang, terpilih dan merespon gitu kepada Tuhan, biasanya istri juga akan didatangkan suami yang memang ya seperti itu gitu, yang keras kepala gitu. Akhirnya si istri juga harus berjuang dengan beda ya. Kalau suami itu dengan berjuang bagaimana taat kepada perintah peraturan Tuhan itu dengan cara mengasihi istrinya, nggak boleh meninggalkan istrinya gitu. Nah sebaliknya kalau istri juga sama teman, harus bisa bagaimana tidak meninggalkan suaminya, tapi harus tunduk kepada suaminya meskipun nyebelin banget gitu loh ya. Istilahnya nggak bisa pakai syarat, saya tidak bisa tunduk kepada suami karena suami saya tidak sepemikiran dengan saya, suami saya itu tidak wajar, suami saya itu bodoh. Ya nggak ketemu teman. Kalau bicara pakai teori Tuhan, tidak ada syaratnya. Jadi seorang istri ya harus tunduk kepada suami, tidak ada dengan syarat apa-apa gitu loh. Ya harus tunduk saja. Ya jadi orang dianggap bodoh ya nggak apa-apa gitu. Tapi si istri yang masih duniawi, yang waras gitu, yang masih berkeyakinan itu kadang-kadang nggak bisa teman. Dianggapnya saya kok mendapatkan suami yang dulu itu bukan suami yang tipe begini. Kok sekarang jadi saya kok mendapat suami yang model begini. Suami yang sudah berubah gitu. Ya dari pola-pola manusia lama menjadi manusia baru. Karena apa? Karena hidup ya dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan, belajar mengikuti dengan kebenaran firman Tuhan, dan belajar hidup dengan menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi si suami yang lamanya udah mati teman, udah nggak bisa hidup lagi gitu. Nah ini yang bikin kesel gitu si istri atau keluarganya. Tapi istri juga ada yang begitu teman-teman. Berjalannya waktu itu istrinya berubah gitu. Ya istilahnya menjadi manusia baru dengan cara hidup benar-benar total melakukan firman Tuhan. Ya konsekuensinya akan menghadapi suami yang kesel juga melihat istrinya seperti ini gitu. Nah cuman Tuhan kan sudah kasih modal buat suami, untuk suami itu mengasihi istri tanpa syarat loh. Ya jangan sampai suaminya ngomel-ngomel lagi. Ya gimana saya bisa ngasihin istrinya kayak begini, begitu. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita bicara taat Tuhan, kita percaya Tuhan, ya sudah kita disuruh mengasihi meskipun istrinya belum pantas dikasihi. Ya tetap aja teman-teman. Bagaimana seorang suami itu tetap mengasihi istrinya meskipun bukan berarti mengasihi istrinya minta kita berubah, bukan sebagai manusia baru, istrinya menghendaki kita balik lagi seperti manusia lama, ya kita harus tolak teman-teman. Nah ini banyak sekali pengalaman yang saya dengar cerita dari teman-teman rohani saya gitu, dari keluarga saya. Ini banyak sekali suami itu yang takut istri teman-teman. Jadi akhirnya berhenti, tidak melakukan firman Tuhan lagi, tidak melanjutkan ya untuk bagaimana meningkatkan level-level iman berikutnya. Enggak. Kenapa? Ribut sama istrinya teman-teman. Nah pola pikirnya si suami akan berbalik, mikirnya apa? Ya sudahlah, daripada ribut sama istri gitu, nanti anak-anak bagaimana apa. Akhirnya berhenti teman-teman, tidak melakukan firman Tuhan. Nah waktu tidak melakukan firman Tuhan secara total, konsekuensinya kan ada. Apakah benar bisa seorang suami masuk ke dalam surga? Ini tanda tanya teman. Dan bagaimana seorang suami yang tipenya takut istri berhenti di tengah jalan terhadap istri dan anak-anaknya gitu, ya bisa berantakan semua teman. Jadi mestinya seorang suami itu, makanya Tuhan katakan seorang suami itu kan imam, nabi, dan raja. Jadi bagaimana seorang suami itu harus benar-benar bisa mewakili nabi dalam arti kata fungsi. Tuhan mau apa sih gitu? Sampaikan kepada keluarga kita sebagai imam. Sebagai imam itu kan berarti kan keluarga kita mau apa? Sampaikan ke Tuhan. Dan sebagai raja adalah suami itu adalah pengambil keputusan. Meskipun boleh aja gitu yang pinter atau yang ngelola operasional usahanya istrinya, tapi tetap loh, istri yang baik, istri yang benar itu akan pada akhirnya, pada finalnya ya, meskipun dia sudah dengan timnya misalnya ingin memutuskan satu usaha, mau milih warna
merah, ya kuning atau hijau misalnya gitu dengan timnya. Tapi waktu udah timnya ngomong bahwa ini kayaknya yang mesti dipilih yang hijau loh. Nah, nggak ada salahnya seorang istri itu membawa perkara hijau ini kepada suaminya. Hanya untuk minta menurut ayah, menurut suaminya ini mendingan milih yang mana nih? Merah, kuning, apa hijau? Gitu teman-teman. Kalaupun misalnya suami ngomong salah, bukan hijau gitu, milihnya merah gitu. Ya tadi dijelaskan, pelan-pelan digeser sampai menjadi kuning dan menjadi hijau. Istri yang benar, istri yang cerdas, ya itu akan seperti itu teman-teman. Nah, waktu si istri ini bisa mengikuti dengan tetap tunduk ya kepada suaminya, tapi kan cerdas dalam arti kata ya tetap terlaksana, tunduknya terlaksana, ya taat ketundukannya terlaksana, dan usahanya yang diinginkan terlaksana. Nah ini istri yang baik itu seperti ini teman, istri yang benar itu seperti ini. Begitupun dengan suami yang benar teman. Suami yang benar itu tidak boleh punya alasan gara-gara si istrinya gini-gini jadi akhirnya menghilangkan kasih kepada istri. Loh, Tuhan yang perintahin kok ya bahwa suami kamu harus mengasihi istri, bukan masalah perasaan si suami mengasihi istri atau tidak. Berarti kan nggak ada syarat. Begitupun juga tadi cerita seorang istri kan, bukan berarti istilah nggak pantas Tuhan suami saya masih begini masa tunduk, bukan kok. Tuhan yang perintahkan, istri kamu harus tunduk loh kepada suami. Nah kalau memang si istri itu taat atau suami ini taat kepada Tuhan, jadi akhirnya suami tidak melihat istri, istri pun tidak melihat suami. Ya suami melihat Tuhan, istri pun melihat Tuhan. Harusnya gitu teman-teman. Jadi kalaupun kita pengen ngeluh apa-apa, bukan istilahnya suami ribut sama istri, tapi suami akan ribut sama Tuhan gitu. Kalau sampai ya istilahnya si istri nggak tunduk-tunduk, jadi bukan ribut sama istri, ributnya sama Tuhan. Nah begitu pun juga dengan istri. Kalau istri melihat bahwa suaminya nggak mengasihi, ributnya itu bukan soal mengasihi, istilahnya istrinya neken ke suami, bukan, istrinya neken ke Tuhan gitu. Tuhan ini kok suami saya nggak pernah bisa mengasihi saya. Jadi akhirnya semua kan jadi teredam semua teman, teredam semua oleh Tuhan gitu. Jadi suaminya lari ke Tuhan, istrinya lari ke Tuhan. Tujuan Tuhan itu maksudnya itu teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman sadari itu seperti itu. Nanti juga ada cerita bagaimana hubungan orang tua terhadap anak, bagaimana anak terhadap orang tua, sama teman. Jadi intinya semua itu harus dasarnya karena percaya dan taat dan mengasihi Tuhan. Jadi apa yang diperintahkannya dilakukan, bukan dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan dengan hikmatnya kita gitu, hikmatnya manusia kita sendiri, atau hikmatnya minta backup keluarga kita, backup teman rohani kita, minta backup mentor rohani, minta backup rohani, kacau teman-teman. Jadi akhirnya kacau. Jadi mestinya kembali lagi kita kuncinya ada di firman yang kita dapat dan bagaimana kita mengimani firman itu ya dengan cara nggak jauh-jauh harus memang menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi sepintas seperti itu. Nah ini saya coba masuk aja teman-teman, takutnya nggak keburu gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya ulangi Kejadian 39 ayat 1-2, bagaimana kita belajar dari seorang Yusuf yang hidup dapat disertai Tuhan jika menyimak sejarah kehidupan Yusuf, di mana sejak lahir Yusuf adalah seorang anak yang sangat diistimewakan oleh ayahnya dengan diberi fasilitas yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan ajar Yusuf dengan hidup dipisahkan daripada ayahnya dan keluarganya gitu. Kejadian pasal 39 ayat 3-6, karena iri dan cemburu atas perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf gitu, maka Yusuf dijual saudara-saudaranya sebagai budak. Sejak saat itu Yusuf banyak dibentuk karakternya karena udah terpisah dari keluarganya, dari ayahnya, dari orang tuanya gitu. Akhirnya Yusuf mandiri teman-teman. Ya mandiri berarti ya terasah akhirnya gitu. Jadi di sini dijelaskan sejak saat itu Yusuf dan banyak dibentuk karakternya karena alami perubahan pola dan cara pikir dalam hadapi kehidupan barunya gitu. Jadi Yusuf itu yang tadinya manja sama ayahnya gitu, diperlakukan seperti anak emas gitu dibanding anak-anak yang lain gitu. Nah ini akhirnya dengan dibuang begitu, akhirnya benar-benar timbul perubahan pola pikir dan cara kerja gitu, ya berubah semua adalah. Ya, jadi akhirnya hal-hal ini menyebabkan pembentukan karakter baru bagi si Yusuf gitu, menjadi Yusuf yang baru dan bagi manusia yang baru gitu. Karena dia kembali lagi mengalami
transformasi, perubahan yang tadinya memang diistimewakan oleh ayahnya, ya di dalam keluarga itu dinomor satukan, akhirnya dia terlunta-lunta sendiri, teman-teman. Jadi mau nggak mau Yusuf harus mengandalkan Tuhan, tidak ada ayahnya lagi, tidak ada keluarganya lagi gitu. Dan Yusuf terpaksa hidup dengan andalkan Tuhan, ya, dengan hidupkan roh Tuhan dalam mengarungi kehidupannya. Dan waktu zamannya Yusuf itu kan tidak ada kitab suci, teman-teman. Jadi yang dihidupkan oleh Yusuf itu adalah roh Tuhan yang ada di dalam Yusuf gitu. Nah, itu yang dihidupkan. Jadi ya memang lebih susah, teman-teman, dibanding zaman sekarang. Kalau zamannya kita kan udah punya kitab suci gitu. Ya meskipun kadang-kadang ada kitab suci tapi kita tidak mencari gitu. Tidak mencari Tuhan pribadinya, firman Tuhannya gitu melalui kitab suci tersebut. Nah, paling kalau cerita Nasrani yang paling kacau itu di Nasrani kan ada apa formalitas atau simbolis menerima Tuhan itu dengan cara dibaptis gitu, mendapatkan sertifikat. Nah, yang konyol, teman, orang-orang Nasrani itu banyak sekali yang sudah mendapat itu apa, sertifikat baptis itu, sertifikat formalitas atau simbolis sudah terima Tuhan dan firman Tuhan itu. Semua rasa-rasa orang Nasrani punya semua, teman. Cuman sayangnya jadi seolah-olah terima sertifikat itu cuma sebagai simbol beragama, satu untuk kepentingannya negara karena KTP segala macam membutuhkan itu. Kedua ya untuk apa? Cuman penilaian horizontal aja terhadap sesama, jadi simbolis aja. Akhirnya cuma dapat sertifikat itu yang mungkin dikasih sepaket dengan sertifikat ada apa kitab suci, tapi dibaca juga nggak pernah, teman-teman. Banyak teman-teman saya yang sudah di atas usia pensiun dunia, maksudnya di atas 55, nggak baca firman, teman. Kalaupun baca firman juga kalau saya desak tanyakan, bukan baca firman, saya baca renungan kok. Saya baca ini, saya baca itu, saya dengar khotbah, saya dengar sharing. Rasanya nggak bisa loh, yang dari pengalaman saya, yang namanya setiap manusia itu harus punya kitab suci sebagai pegangannya kita, teman-teman, sebagai pegangan kita. Kalau zamannya seperti nabi-nabi kita sebelumnya, Nabi Musa contohnya, ya ada pegangan tongkat, teman-teman. Tuhan sarankan untuk setiap manusia itu punya tongkat gitu. Nah, tongkat kita di zaman modern sekarang itu adalah kitab suci, teman-teman. Kalau kita nggak punya kitab suci nggak bisa. Jadi kalau bagi seorang Nasrani tidak menguasai Alkitab, dia itu berarti udah pasti hidupnya kacau. Begitupun seorang Muslim, teman-teman dan keluarga saya yang di Muslim, kalau tidak pegang Al-Quran juga pasti hidupnya kacau. Begitupun di agama yang lain gitu ya. Pengen Konghucu harus pegang yang namanya kitab Konghucunya. Yang namanya Buddha, mesti pegang kitab Buddhanya. Harus seperti itu. Yang Hindu, yang agama lain harus seperti itu. Kalau tidak ada pegangan, teman, susah, teman-teman. Bagaimana kita bisa hidup dengan benar tanpa ada pegangan apa-apa gitu. Nah, ini kalau zamannya si Yusuf dulu itu karena tidak ada kitab suci, berarti nggak Nabi Abraham, nggak Nabi Ayub, nggak Yusuf gitu, ya menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam mereka semua. Nah, akhirnya terjadi ya interaksi gitu, keintiman antara Yusuf dengan Tuhan, yaitu akhirnya Tuhan tuntun semua gitu. Di Kejadian pasal 39 ayat 7-9, hidup dalam jalan Tuhan akan alami tahapan pertumbuhan kenaikan iman, di mana ini akan selalu terkait dengan kesuksesan yang dibarengi dengan masalah-masalah baru. Melalui permasalahanlah iman-iman bertumbuh gitu. Nah, ini parameternya Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai Yusuf itu jangan diasumsikan seolah secara duniawi saja, teman-teman. Ya, ini kan bicara rohani. Jadi penyertaan Tuhan itu dengan kita, dengan Yusuf itu ya dalam kondisi kita sukses duniawi, gagal duniawi, itu harus jadi satu paket, teman-teman. Karena tidak bisa ada cara lain untuk bisa meningkatkan bertumbuhnya level iman kita itu harus lewat permasalahan, teman-teman. Jadi kalau kita disebut disertai dengan Tuhan itu bukan berarti kalau kita lagi duniawinya sukses gitu, target sukses duniawi dapat, bahagia duniawi dapat, bisa beli ini itu, hal-hal duniawinya dapat, oh berarti ini disertai Tuhan. Tapi waktu dalam kondisi tertentu terpuruk gitu, oh ini berarti tidak disertai Tuhan. Buat Tuhan, pengen sukses duniawi atau gagal duniawi, Tuhan itu akan menyertai kita, teman-teman. Kenapa Tuhan biarkan bahkan datangkan hal-hal yang
kaitannya kegagalan dengan kegagalan duniawi gitu. Karena proses kegagalan, permasalahan yang timbul nantinya akan kegagalan itu, ini justru dipakai oleh Tuhan bagaimana untuk menjadi alat meningkatkan level iman kita gitu. Tanpa ada permasalahan kita tidak pernah gitu. Nah, tinggal problemnya kita mau taat, percaya dan mengasihi Tuhan enggak. Kalau kita beriman bahwa kita taat, percaya dan mengasihi Tuhan tanpa ada embel-embel apa-apa, ya pasti apa yang permasalahan dihadapin kita ini pasti akan selesai, teman-teman. Permasalahan itu yang kemarin saya kan baru sharingkan yang cerita burung Raja Wali itu gitu. Ya kalau sampai ada badai datang, bagi orang-orang yang tidak hidup bersama Tuhan seperti burung gagak dan burung pipit gitu, diumpamakan seperti itu, ya pasti sembunyi, teman, menghindar dari badai itu, dari halangan itu gitu. Tapi kalau kita bicara orang yang sudah taat kepada Tuhan, percaya, mengasihi Tuhan, itu dihadapi, badai itu akan dihadapi seperti burung Raja Wali itu gitu. Nah, akhirnya permasalahan itu dihadapi. Nah, lewat permasalahan itu Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Akhirnya kita makin beriman lagi kepada Tuhan itu. Caranya satu-satunya begitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menaikkan level iman kita bertumbuh itu, ya tidak bisa cuma dalam kondisi sukses gitu, nggak ada gagalnya gitu, ya nggak bisa naik, teman-teman, nggak bisa naik tingkat. Tapi banyak orang rohani memang berhenti begitu, teman-teman. Jadi misalnya kalau Tuhan pengen angkat posisi level iman atau posisi di surga untuk si A ini misalnya di level 100 gitu. Nah, Tuhan kan biarin, teman-teman. Kalau sekarang baru cerita ada di anak tangga yang nomor misalnya anggaplah 50 gitu. Ya, Tuhan kan pengen bawa orang tersebut, orang baik tersebut gitu, ya untuk naik level ke 60, anak tangga ke 60, 70, 80, 90 sampai 100. Tuhan pengen seperti itu. Nah, kalau sekarang si orang tersebut berhenti sendiri, teman-teman, ya waktu di angka 50 ya ada problem, ya Tuhan angkat sampai jadi 60 gitu. Karena permasalahan kan yang mengangkat iman kita. Waktu kita iman kitanya diangkat menjadi 60, orang itu ngerasa takut, teman-teman. Ya dianggapnya udah selamat di anak 60 dan gak mau lanjut, teman-teman. Ya dengan pola pikir ini saya katakan bisa juga karena tidak ada kesepakatan dengan pihak keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami. Akhirnya ya dengan pola pikir yang umum itu begitu. Daripada saya ribut dengan istri saya, daripada saya ribut dengan suami saya, lebih baik saya berhenti gitu. Banyak, teman, banyak sekali. Saya banyak sekali ketemu teman-teman rohani saya, bahkan mestinya levelnya sudah kelas mentor rohani saya, bahkan rohani apa. Itu berhenti, teman-teman. Berhenti karena istrinya loh. Ya, berhenti karena suaminya gitu. Nah, ini kan yang disayangkan gitu. Sedangkan Tuhan pengen kan istilahnya kalau suaminya benar-benar tetap nomor satu ke Tuhan, ya pasti si suami ini akan terus, teman-teman. Dengan konsekuensi tahu bahwa ya kalau Abraham aja bisa punya iman yang hebat begitu, teman. Abraham itu kenapa, kalau saya baca sepintas di pengertian saya, kenapa Abraham berani korbankan Ishak gitu. Padahal nunggunya Ishak, lahiran Ishak itu sampai 24 sampai 25 tahun. Tapi Tuhan minta dikorbankan loh. Di dalam pola pikir Abraham simpel banget. Ya karena kalaupun si Ishak itu dikorbankan dan mati gitu, meninggal gitu karena dikorbankan, apa susahnya sih buat Tuhan bangkitkan Ishak lagi gitu. Itu simpel banget Abraham mikirnya gitu. Sama, teman, kita juga sama gitu. Kalaupun misalnya kita sekarang benturan dengan pasangan hidup kita, suami dengan istri, istri dengan suami, kalau kita memang taat Tuhan, percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, kenapa kita tidak belajar dengan pola-polanya si Abraham tadi gitu. Ya kalaupun saya ribut gitu, ribut dengan istri saya gitu, ya, atau istri ribut dengan suami ini, ya Tuhan pasti beresin kok. Nggak mungkin Tuhan dibiarkan. Jangankan urusan cuma sekedar ribut begitu, ya urusan Ishak yang diwacanakan dikorbankan aja Abraham berani kok. Itu bukan urusannya bubar loh. Kalau kalau Ishak dikorbankan waktu itu Ishak meninggal gitu, Ishak mati. Tapi kalau kita urusan suami dengan istri, istri dengan suami, ya, yang saya sering cerita, paling ceritanya konsekuensinya nggak seperti resiko seperti Ishak meninggal dunia atau mati. Paling resikonya seperti yang dialami oleh Nabi Abraham dengan Sarah, atau antara Nabi Ayub dengan istrinya. Nah, tinggal tergantung. Ya tergantung suaminya gimana, tergantung istrinya gimana. Kalau seorang Abraham memang mengasihi Sarah istrinya, dan Sarah istrinya tunduk kepada Abraham, ya kan tetap mulus-mulus aja kok, teman. Tuhan bisa bikin seperti itu kan. Nah sebaliknya sama, kalau sampai misalnya ada yang satu yang nggak bener banget gitu, yang kalau saya lihat dari cerita suami istri itu contoh yang
agak-agak mirip itu contohnya Nabi Ayub dengan istrinya. Ya, Nabi Ayub dengan istrinya nggak tunduk-tunduk sama Nabi Ayub, yang malah mengutuki Nabi Ayub, bahkan Tuhannya Nabi Ayub dikutuki. Lah akhirnya bubar, teman-teman. Ya karena tidak tunduk gitu. Karena perintah Tuhan yang pertama untuk istri tidak dilakukan oleh si istrinya Ayub, akhirnya jadi bubar, teman-teman. Nah tapi kalau cerita suami, ya ada cerita kalau nggak salah suaminya si Abigail, namanya apa ya, suaminya Abigail itu ya seperti itu, teman-teman. Saya lupa namanya. Nabal suaminya Abigail itu kalau nggak salah namanya Nabal. Nah Nabal ini orang yang bener-bener tegar tengkuk gitu, yang nggak keruat, jadi urusan Tuhan itu nggak percaya. Nah Abigail akhirnya yang bisa lebih benar, ya urusannya ini kan urusannya kalau waktu itu kan antara Nabal ribut sama Raja Daud gitu, dengan Daud gitu. Nah akhirnya Abigail anggap bahwa yang nggak benar itu Nabalnya, suaminya gitu. Nah akhirnya ya Abigail mewakili Nabal untuk ketemu dengan Raja Daud. Nah akhirnya tetap Nabal nggak mau, tetap Nabal nggak bisa begitu. Akhirnya Nabal malah mati, Nabalnya malah mati gitu. Ya, nah malah si Abigailnya malah nikah sama si Daud gitu. Jadi ya ini cerita satu contoh kalau kita taat mengasihi dan percaya kepada Tuhan, ya nggak boleh tidak berpegang kepada Tuhan, totally harus berpegang kepada Tuhan. Meskipun waktu berpegang kepada Tuhan, yang tadi dikatakan seperti perjalanan Yusuf itu, sebentar ya dimasukin ke dalam sumur, sebentar dijual menjadi budak, sebentar menjadi orang nomor 2-nya di rumahnya Potifar, sebentar dibuang lagi masuk penjara. Setelah masuk penjara, kalau ceritanya lanjut lagi nih di Kejadian 39 ke atas lagi, ya pasal-pasal berikutnya, nanti ceritanya dari penjara itu malah naik, teman-teman, malah jadi orang nomor 2-nya bukan Potifar, jadi orang nomor 2-nya Firaun gitu, rajanya Potifar tadi. Ya itu proses, teman-teman. Jadi penyertaan Tuhan itu maksudnya seperti itu. Jangan dibayangin penyertaan Tuhan itu harus dalam kondisi sukses berarti kita disertai Tuhan. Ya kalau dalam kondisi waktu kita terpuruk gitu, ya berarti kita ditinggalkan Tuhan. Itu salah, teman-teman. Jadi kita bersama Tuhan itu dalam kondisi sukses dan terpuruk itu harus bersama Tuhan. Kenapa kita harus mengalami kondisi terpuruk bersama Tuhan? Karena tidak ada cara lain kalau tidak lewat permasalahan. Iman kita tidak bisa bertumbuh, teman-teman. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi ini yang mesti teman-teman sadari gitu. Bahkan level iman pun akan berubah terus, teman-teman. Ini saya lanjutkan Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai 11. Tantangan permasalahan yang terberat adalah permasalahan yang terkait dengan hal-hal pribadi, baik yang tubuh, yang menyangkut tubuh, jiwa, serta roh kita. Bagaimana kita harus dapat beriman dengan imbangi semua unsur di atas, antara pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, dengan jiwa kita. Maksudnya gini, teman, kalau kita simak cerita Yusuf atau apa yang terjadi di kita, kadang-kadang kan yang namanya persoalan timbul itu kan persoalan apa sih, misalnya usaha kita, keluarga kita, paling kan begitu, teman-teman. Ya, tapi nanti ada satu saat, teman-teman, kalau semuanya udah kita mengerti gitu bahwa memang kita mesti ngalami permasalahan dengan perusahaan kita, ya kita udah mengenal dan mengerti, jadi kan kita lebih tenang, teman-teman. Ya kita juga sudah mengenal dan mengerti bahwa kita mesti mengalami permasalahan dengan keluarga kita juga bisa tenang, teman. Nah kadang-kadang ujian coba itu tidak berhenti di situ, teman. Ujian cobaan yang lebih level tinggi itu bukan cuma bicara hanya dengan yang nyangkut usaha atau nyangkut keluarga, ujung-ujungnya kayak istrinya Ayub itu. Sebenarnya ada satu lagi, teman, urusannya pribadi banget. Jadi ada satu peluang untuk pribadi kita berbuat salah. Itu yang bagaimana kita nggak ngerti. Contohnya kalau yang terjadi di Raja Daud, teman-teman, terjadinya perselingkuhan antara Raja Daud dengan Batseba. Nah itu kan ngalami, teman-teman. Jadi semua sudah mulus, semua Raja Daud itu semua udah beres urusan kerajaannya, sudah beres gitu, ada wakil-wakilnya semua, yang namanya keluarganya juga, keluarga besarnya juga sudah beres gitu. Lah buktinya timbul masalah pribadi lagi. Nah gara-gara urusan Batseba, ya Tuhan izinkan itu terjadi di Raja Daud dan Batseba. Maksudnya apa? Supaya dengan ngalami kejadian seperti di Batseba itu, begitu Daud sadar, kan cuma pilihannya dua, antara neruskan dengan Batseba, dia konsekuensi harus apa, atau bubar dengan Batseba, meninggalkan Batseba dengan konsekuensi seperti apa. Nah, cuma karena
Daud sudah melakukan kesalahan waktu awal membunuh Uria, suaminya si Batseba itu. Akhirnya kan Daud tidak bisa ada pilihan lain, mesti meneruskan dengan Batseba, tidak bisa membubarkan dengan Batseba gitu. Nah, konsekuensinya banyak teman-teman. Jadi kalau kita sudah berbuat salah dari kacamata kebenaran firman Tuhan, itu harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya Daud seperti itu gitu. Ya, jadi akhirnya untuk dia sendiri ya tidak berhenti penghakiman dan penghukumannya tidak berhenti Raja Daud, karena yang namanya penghakiman penghukuman rohani itu kan tidak berhenti satu generasi teman-teman, bisa 2-3 generasi. Nah ujung-ujungnya teman-teman yang kena urusannya Raja Daud dengan Batseba itu, yang kena itu Salomo teman. Salomo itu kena itu. Ya belum lagi misalnya sebelum Salomo dia ribut dengan Absalom gitu, dengan Adonia. Jadi ngalami seperti itu semua teman-teman si Raja Daudnya. Dan yang paling nggak enak itu ya waktu Raja Daud dengan Salomo dalam kondisi yang sudah berhasil gitu. Ya Salomonya akhirnya pada ujung-ujungnya ya istri dan salirnya itu kalau nggak salah ada 1.000 katanya. Lah ngaturnya gimana gitu. Jangan-jangan di jalan juga nggak ingat ada 1.000 orang. Mana yang kategorinya istri resminya dan mana yang kategorinya salir, ya udah nggak ingat ada 1.000. Nah akhirnya Salomo dengan menikmati hal-hal duniawi seperti itu, malah tuanya Salomo itu malah jadi lepas dari Tuhan. Yang awalnya Salomo bagus banget mengikuti rohaninya Daud gitu, ya akhirnya Salomo nggak tahan karena urusan duniawi tadi. Nah kebenaran Salomo itu karena karena yang waktu awal-awal Salomo kalau nggak salah Tuhan nanya Salomo, apa sih yang Salomo minta gitu ya? Kalau ya Tuhan mau berkati, Salomo Tuhan minta, bukan minta duit kok. Kenapa? Lihat duitnya dari Raja Daudnya, dari bapaknya udah banyak banget kali. Jadi dia tidak mencari duit, tidak mencari tahta gitu, tidak mencari itu. Salomo malah minta hikmat dan pengertian gitu. Cuma minta itu saja. Nah, dengan hikmat dan pengertian, banyak sekali raja-raja lain, ratu-ratu lain yang malah jadi tunduk kepada Salomo. Saking hebatnya loh, hikmat dan pengertiannya Salomo saking hebatnya. Jadi kayak paranormal kali, kayak dukun. Jadi semua raja-raja, semua ratu-ratu datang minta saran ke Salomo dan bawa upeti teman. Zaman itu bawa upeti. Jadi seolah Salomo dianggap seperti wakilnya Tuhan kali sama si raja-raja atau ratu lain gitu. Jadi pada datang semua, nah Salomo makin kaya aja teman-teman. Nah cuman itu akhirnya secara duniawi bisa terpenuhi semua ya. Sampai ke istrinya ada 1.000 atau istri dan saudaranya ada 1.000, ya sampai ujung-ujungnya jadi Salomo ikut sama istri-istri yang tidak mengerti akan Tuhan Allah gitu. Ya banyak mungkin istri-istri yang masih menyembah dewa-dewa atau apa waktu itu gitu. Nah akhirnya Salomo kepengaruh teman. Nah waktu Salomo kepengaruh dengan ajaran-ajaran di luar Tuhan Allah, ya mulai murka Allah datang lagi. Nah itu konsekuensi yang saya ceritakan, contohnya Raja Daud itu ya benernya bisa dialami oleh Yusuf juga ya, dengan gangguan si Potifar, istrinya Potifar tadi gitu. Cuman ceritanya kan beda. Kalau yang namanya Yusuf ini kan lebih memilih di penjara saja udahlah ya gitu. Tapi kalau Raja Daud kan enggak, bablas remnya gitu. Tapi tetap maksud saya pertanggungan jawab kita terhadap Tuhan itu ada gitu. Bukan Tuhan lepas tangan begitu. Kalau cerita di ceritanya Nabi Yusuf enggak, pada akhir hidupnya tidak mengalami seperti Raja Daud dengan Salomo gitu, dengan Absalom, dengan Adonia, dengan Salomo gitu. Beda teman, ceritanya beda. Nah, tapi kalau cerita sampai kalaupun kita kebacut melakukan seperti Raja Daud, ya tetap konsekuensi itu tidak bisa dihindari teman. Ya kembali lagi timbul permasalahan, dan kita mesti ingat teman-teman bahwa yang namanya penghakiman penghukuman itu ya kalau kita sayang kepada keluarga kita tidak berhenti di dalamnya generasi kita aja teman-teman, karena Tuhan akan melihat generasi berikutnya, 1-2 generasi berikutnya gitu. Nah ini yang kita mesti sadar bahwa kita nggak boleh terlalu egois teman-teman. Kejadian pasal 39 ayat 12-20. Walau iman kita menang dengan tindakan kita, tetap taat Tuhan, tapi dalam kenyataan hidup kita dapat permasalahan baru demi kebenaran, pertahankan kebenaran Tuhan. Dan cara inilah yang membuat kita dapat bertumbuh dalam iman kepada iman berikutnya. Yaitu tadi saya bilang, jadi kalau ikut Tuhan itu jangan diasumsikan seolah sukses, dan sukses. Enggak teman. Ya dalam Tuhan itu butuh sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, gagal. Tapi
Penyertaan Tuhan itu ada waktu sukses, jangan kita jadi takabur. Tapi kita juga penyertaan itu ada waktu kita gagal, teman-teman. Jadi kalau kita gagal lebih cenderung kita tidak kehilangan Tuhan. Yang bahaya itu apabila kita dalam kondisi sukses, teman. Itu resiko sekali loh. Kita bisa lupa gitu sama Tuhan. Bisa-bisa yang namanya sukses duniawi, bahagia duniawi, dan penuhan nafsu duniawi itu bisa malah menjadi jerat, menjadi jerat kita untuk tidak mencari Tuhan lagi, karena kita anggap kita terlena, kita terbuai, ya kita tersesat gitu dengan anggapan bahwa hal duniawi itu ya sudah bisa menjadi pegangan gitu, andalan kita hidup. Nah, tapi kan kita lupa bahwa yang namanya hidup di dunia ini kan parameternya, kalaupun kita mempunyai persiapan harta, tahta, dan segala macam untuk 7 turunan. Nah, pertanyaannya kita juga akan meninggal dunia, teman-teman. Bukan berarti di sini sampai kekal gitu di dunia ini. Ketidak. Berarti umur 70, 80, atau 120 tahunan berhenti juga, teman-teman. Nah, pertanyaannya, setelah berakhir meninggalkan dunia ini pada usia 70, 80, atau 120 tahunan, nah kita udah tahu belum gitu apa konsekuensinya gitu. Nah ini kan kalau kita balik lagi percaya Tuhan, taat Tuhan, dan sayang sama Tuhan gitu, ya percaya Tuhan, ya mau gak mau teman, kita harus mengerti akan firman Tuhan bahwa kita percaya nggak gitu bahwa setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, justru kita hidup di dalam alam yang kekal gitu, di akhirat yang kekal. Nah problemnya di alam akhirat yang kekal itu, setelah kita meninggal dunia, kita hidup lagi di alam akhirat, di mana di situ akan dihakimi dan akan dapat penghukuman, teman. Dihakimi ya atas apa yang kita lakukan dalam hidup di dunia fana ini, sesuai nggak dengan yang diperintah oleh firman Tuhan itu. Kalau tidak sesuai, teman-teman, berarti orang tersebut tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti berdosa. Nah waktu berdosa, teman, konsekuensinya itu ya masuk mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka. Cuman itu aja, teman. Nah ini yang mesti kita sadar itu, bahwa nanti setelah kita meninggal dunia, begitu kita meninggal dunia, ya begitu datang penghakiman, penghukuman akhiratnya gitu. Nah ini kalau kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, ya taat Tuhan, ya harus dari sekarang kita percaya, harus bisa mencari Tuhan, mengenal firman dan pribadi Tuhan, bagaimana mengerti akan firman Tuhan dan kerancangan kehendak Tuhan. Kita harus pelajarin semua dari kondisi hidup sekarang ini, teman. Dipersiapkan itu untuk sampai waktu kita meninggal dunia. Jangan kita tenang-tenang aja. Jadi tetap seberapa kaya pun kita, seberapa tingginya tahta kita gitu, seberapa bisa kita memenuhi hal-hal duniawi, tetap ujungnya juga kita akan kehilangan semua karena kematian kita, teman-teman. Nah ini yang diingatkan seringkali kan, hati-hati loh kalau untuk orang-orang yang sudah umurnya di atas 55, resiko gagal itu makin besar, teman-teman, karena parameter matinya itu nggak bisa mundur, ya paling 70, 80, atau 120 tahun. Kalau kita sadar, kalau kita pinter, kalau kita cerdik, ya kita lebih baik ngambil paling umur yang paling dekat kan, teman, daripada kita ngambil 70, 80, atau 120-an gitu. Ya kita ambil yang 70 aja. Nah kalau kita misalnya bijak ngambil yang 70, berarti kita mesti ukur umur kita sekarang berapa gitu. Ya konsekuensinya bagaimana? Semakin tua umur kita, apa terlalu riskan gak sih gitu untuk mengadakan persiapan menghadapi penghakiman dan penghukuman di area tadi, ya. Dan mesti ingat, teman-teman, sekali lagi, yang tidak melakukan firman Tuhan itu yang akan tergelincir masuk ke dalam kebinasaan, dalam neraka. Hanya yang melakukan firman Tuhan yang akan mendapatkan keselamatan akhirat di dalam surga. Nah, kalau kita udah lebih dewasa rohani, Tuhan inginkan kita cuma tidak sekedar masuk di dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata dalam surga, teman-teman. Tapi Tuhan menghendaki kita, baik itu di Nasrani, baik itu di Muslim, atau di agama manapun juga, Tuhan mengharapkan kita untuk bisa masuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, yang menjadi tim Tuhan dalam pengaturan untuk warga-warga surga tadi. Yaitu caranya dengan satu, melakukan firman Tuhan sebagai bisa masuk ke dalam surga, dan juga harus bisa mengajarkan firman Tuhan gitu, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan intinya kepada sesama kita, teman-teman. Jadi kita bukan cuma sebagai konsumen firman, tapi Tuhan juga mengharapkan kedewasaan rohani kita menjadikan kita menjadi produsen firman gitu. Nah itu, waktu kita menjadi produsen firman dan sekaligus konsumen firman, ya kita akan masuk ke dalam surga dalam posisi yang tidak cuma rata-rata saja, teman-teman, tapi bisa lebih
ya lebih tinggi seperti yang Tuhan harapkan, supaya kita menjadi sulungnya Nabi, menjadi seperti nabi-nabi kita sebagai sulungnya kita, seperti yang Tuhan rancang kehendaki, supaya kita ini pengennya Tuhan sempurna, dan bagaimana hidup sempurna untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Oke teman-teman, see you, bye-bye.